Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil zidni ilman warzuqni fahman, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, sosial itu punya banyak dimensi, punya banyak tema. Dalam naluri sosial itu manusia bisa menjadi makhluk ekonom, menjadi makhluk politis, menjadi makhluk yang antropologis yang kaitannya dengan budaya. Manusia juga disebut sebagai homo ludens atau makhluk yang suka bermain. Bermain itu pasti juga membutuhkan pihak lain. Seorang yang main sendiri itu tidak bisa bermain, karena permainan itu juga munculnya bukan dari dia sendiri. Nah, ranah-ranah sosial ini kemudian menghasilkan pembahasan-pembahasan yang banyak dan menghasilkan konsepsi-konsepsi secara filosofis. Nah, pada akhirnya sebagai sebuah bentuk lingkup sosial yang paling luas, politik ini menjadi kajian yang serius dan vital. Dalam penjelasannya bahwa politik itu kalau dipahami sebagai fenomena sosial, maka politik itu merupakan ilmu yang paling tua atau kajian sosial yang paling tua. Sejak manusia itu hadir di dunia, maka kinerja politik itu sudah mulai. Tetapi kalau politik itu dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu, ya tentu politik ini sangat muda, baru muncul di abad 20, bahkan sampai sekarang pun masih mendompleng di ilmu sosial. Maka kalau kita lihat fakultas ilmu politik itu jarang atau mungkin tidak ada yang secara independen, adanya fakultas ilmu sosial dan politik. Jadi politik masih menginduk ke ilmu sosial. Tapi kalau dilihat sebagai fenomena sangat tua sekali. Dokumen paling tua terhadap politik itu adalah dokumen dari Babilonia yang namanya itu Hammurabi Code. Hammurabi Code itu isinya peraturan-peraturan sosial. Mungkin yang selanjutnya ada yang menyebut sebagai Ten Commandment atau Kitab Taurat yang mengatur kehidupan sosial Bani Israel, dan seterusnya. Nah, politik sebagai satu bahasan sosial itu tentu memiliki pembahasan yang berangkat dari problem-problem yang beraneka ragam sejak kemunculannya sebagai fenomena hingga saat ini. Tentu kalau kita mau bahas panjang, dari awalnya sangat panjang sekali, karena dalam perguruan tinggi pun butuh 4 tahun 8 semester ya. Nah, maka dalam pembahasan kita kali ini kita ingin mencukupkan dan memfokuskan pada fenomena politik kontemporer. Oke. Meskipun ini pun juga tidak bisa habis dalam semalam, tentu membutuhkan rujukan dan bacaan lebih lanjut. Tetapi kita mencoba untuk menangkap beberapa hal yang kita anggap penting untuk bisa memahami fenomena politik saat ini. Sebelum kita berangkat ke pembahasan politik kontemporer, kita perlu pahami dulu bagaimana sih wajah politik Islam dulu dan sekarang ya. Dalam Kapitas Lektanya Muhammad Nasir, Islam saat ini itu seringkali dipahami dan digambarkan sebagai politik monarki yang memiliki rajanya gemuk, tua, punya selir banyak, kerjanya cuma seneng-seneng doang, melihat penari-penari, makan buah, rokokan, seperti itu gambaran politik Islam yang diwariskan oleh para kolonialis atau orientalis. Jadi seakan-akan monarki atau politik Islam tuh
penuh dengan hingar-bingar, sangat feodal, tidak dekat dengan masyarakat, bermewah-mewahan dan lain sebagainya, tidak fokus. Ya, kalau kita lihat lah dalam film-film Aladdin itu bagaimana raja itu yang kayak gitu. Ya, politik Islam itu digambarkan kayak gitu. Kemudian ditambah dengan sentimen Arabism, ya. Jadi sentimen Arabisasi. Kalau di Doraemon, saya dulu pernah melihat Doraemon, temanya tentang gurun pasir di kerajaan Arabia itu, Arabian Night itu, selalu kalau kita dengar kata penyamun itu pasti Arab banget gitu. Ya toh, sarang penyamun itu pasti gambarannya itu orang Arab pakai sorban begitu, terus perampok-perampok gurun Sahara ya. Jadi memang sudah diwariskan secara secara manifestasi politik Islam itu kayak gitu. Sehingga akhirnya memunculkan persepsi bahwa politik Islam itu tidak modern, menutup diri dari perkembangan dan selanjutnya. Nah, itu yang diwariskan menurut kapital selekta, sehingga kita banyak yang salah tangkap terkait dengan politik Islam. Nah, salah tangkap itu mengakibatkan kita cenderung ragu terhadap masa depan politik Islam. Padahal menurut Bernard Lewis mengatakan dalam bukunya Religion and Politics in the Middle East bahwa Islam terkait dengan kekuasaan sejak awal kelahirannya, dari masa-masa formatifnya di zaman Nabi, Khalifah, sesudah Nabi Fadli. Kalau statement ini kita pahami secara literal, maka seakan-akan Islam itu selalu di setiap masa mencoba untuk merebut kekuasaan. Dulu di Jogja, di Win Jogja itu saya pernah ditanya dan bahkan disanggah atau dikritik ketika saya mengatakan politik Islam itu membawa kedamaian. Dia mengatakan, bagaimana kita bisa memahami politik Islam membawa kedamaian sedangkan kita tahu secara sejarah, secara historis bagaimana perebutan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah ya. Kemudian ditarik lagi dari perseteruan Muawiyah Ali, kemudian Hasan ke Muawiyah, selanjutnya Abbasiyah ke Daulatul Mamalik, kemudian sebelum munculnya Utsmani bagaimana perseteruan antara Fatimiyah dengan kerajaan-kerajaan Mamalik waktu itu, kemudian perseteruan antara Kesultanan Syria, Aleppo, Kesultanan Hijaz, yang akhirnya seakan membuka pintu kepada pasukan salib untuk masuk ke Timur Tengah, yang akhirnya pecahlah perang salib, yang kemudian muncul juga Turki Utsmani kemudian runtuh dan seterusnya. Jadi Islam itu sangat identik dengan perebutan kekuasaan. Kalau pernyataan Bernard Lewis tadi dipahami secara literal, seakan-akan membenarkan fenomena itu dan fakta-fakta itu. Padahal kalau kita melihat pada fenomena politik selain Islam juga pasti begitu. Ketika masa-masa Daulah Abbasiyah akhir, kemudian Daulatul Mamalik itu sebenarnya masih Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu sebagai simbol, maka tidak disebut sebagai dinasti, tetapi kesultanan ya. Karena masih menganggap Khalifah Abbasiyah. Sehingga perpindahannya itu Khalifah Abbasiyah, terus kemudian selanjutnya Utsmani. Meskipun sebelum Utsmani itu Abbasiyah sudah turun dan hanya sudah simbol dan muncul kerajaan-kerajaan kecil. Di Eropa itu sudah muncul perperangan dan perpecahan antar kerajaan-kerajaan di Eropa, dan itu lebih sadis. Bagaimana huru-hara dan konflik internal kerajaan-kerajaan di Eropa itu, apalagi kalau kita mempelajari politik Barat, kemudian kerajaan-kerajaan Barat, ternyata kerajaan-kerajaan Eropa itu berasal dari satu keluarga yang kemudian pecah kepada beberapa wangsa. Wangsa-wangsa itu kemudian menghasilkan satu kerajaan-kerajaan sendiri. Kayak kerajaan Inggris itu kan asal buyutnya itu kerajaan Jerman sebenarnya. Dan itu kerajaan Jerman nanti juga banyak sekali. Karena
Bizantium itu kan pecah jadi dua, Bizantium Timur dan Bizantium Barat. Bizantium Barat itu ya fokusnya di Jerman itu. Nah, jadi setiap fenomena politik selalu digambarkan atau diwarnai dengan adanya perebutan kekuasaan. Tetapi yang berbeda dengan Islam apa? Perbedaan dengan Islam itu adalah bahwa perebutan kekuasaan itu terjadi setelah sekian tahun lamanya. Umayyah itu kan hampir 1 abad lebih baru kemudian muncul ada perebutan kekuasaan. Abbasiyah sekian abad, Turki Utsmani sekian abad. Jadi kalau mau dianggap motifnya adalah perebutan kekuasaan, sangat susah. Maka pernyataan Bernard Lewis ini perlu dipahami begini, bahwa politik dan agama dalam perspektif Islam itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau mau diumpamakan, politik dengan agama itu kayak dua sisi koin, bahwa tidak bisa dibedakan. Imam Ghazali mengibaratkan politik dengan agama itu tahu aman itu kembar. Kemudian menggambarkan antara pokok pondasi dengan pagar. Setiap yang tidak memiliki pokok atau pondasi maka dia hancur, dan setiap yang tidak memiliki penjaga atau pagar maka akan hilang. Maka agama kalau tidak ada politik dia hilang. Hilang itu bukan berarti hancur ya. Tetapi negara tanpa agama itu pasti hancur. Menurut Ghazali. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, politik itu sarana dalam menegakkan syariat. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama, politik atau negara itu merupakan sarana penegakan syariat? Karena negara itu memiliki kuasa untuk memaksa. Jadi dalam istilah kekuasaan itu ada unsur pemaksaan. Pemaksaan itu entah disadari tidak disadari loh. Jadi kayak misalnya begini, kalau kita itu ngefans sama Barcelona, kalau nggak punya kaos Barcelona tuh kayaknya gimana gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah terpaksa, meskipun rela gitu, terpaksa tapi rela gitu loh. Nah kekuasaan itu begitu juga. Kalau kita logikakan begini lah, waktu kampanye ada fenomena-fenomena unik, misalnya ada rakyat yang kecil yang begitu fanatiknya dengan satu tokoh politik sampai dia itu mau nyium kaki tokoh politik itu. Nah pertanyaannya kok sampai mau-maunya dia cium kaki itu ya? Itu kan nggak biasa. Nah memaksa yang lain itu memaksa yang betul-betul memaksa, pemaksaan yang kita sendiri tidak mau untuk melakukan, tapi kekuasaan itu memiliki itu. Maka kalau agama itu dipisahkan dari negara, maka tidak ada lagi kekuatan untuk memaksakan ajaran agama untuk diaplikasikan. Sederhananya begitu. Lah emang apa salahnya gitu? Pertanyaan kemudian kan, agama itu kan berdasar kesadaran, nggak boleh dipaksa gitu, ya. Memang betul, tetapi kan kesadaran itu tidak muncul tiba-tiba gitu. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif ilmu pendidikan, mana ada kesadaran yang muncul tanpa pemaksaan? Coba kamu punya anak kecil, suruh dia belajar makan sendiri, belajar hidup sendiri tanpa didoktrin. Kita ingin dia sadar sendiri, tidak akan bisa, ya kan? Nah itu yang perlu dipahami dalam konsepsi politik Islam. Oke, selanjutnya ketika kita sudah memahami fundamen dari politik Islam itu, konsepsinya seperti itu, baru kita ingin melihat nih bagaimana sih fenomena politik Islam kontemporer. Politik Islam kontemporer tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Tahun berapa itu? 1924. Meskipun ada yang mengatakan bahwa runtuhnya Turki Utsmani itu sudah dimulai ketika
Sultan Abdul Hamid Han II itu meninggal. Tapi secara resmi dan secara konstitusional Turki itu, kekhilafan Turki Utsmani itu dihapuskan tahun 1924. Nah, apa aja yang muncul, fenomena yang muncul setelah tahun 1924? Pertama, menurunnya pengaruh pan-islamisme. Jadi semangat Islam, pan-islamisme ini kan muncul akibat reaksi terhadap kolonialisasi ya. Itu menurun pengaruhnya. Jadi semangat Islam itu turun. Menurunnya persepsi dunia Islam terhadap Turki Utsmani yang awalnya dianggap sebagai bapak negara-negara Islam. Sehingga pengaruhnya turun. Sederhananya gini. Oh, Turki Utsmani itu nggak hebat-hebat amat gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mengadu lagi. Akhirnya Turki Utsmani itu dianggap sebagai simbol. Kayak di Jakarta, di Batavia, kedutaan Turki Utsmani itu hanya mengurusi terkait dengan perjalanan haji. Jadi di masa-masa kemerdekaan itu, apalagi setelah Turki Utsmani ini ya, jadi kedutaan Turki itu nggak bisa mengurusi hal-hal yang lain. Kalau kita lihat di zamannya Abdul Hamid itu kan sampai orang Aceh mengirim surat ke Abdul Hamid Han, terus kemudian ngadu bahwa orang Belanda itu menghalang-halangi mereka naik haji. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengeluarkan kebijakan memanggil kedutaan Belanda, kemudian mengancam dan seterusnya. Akhirnya Belanda membuka perjalanan haji. Nah, setelah itu kekuatan Turki Utsmani terhadap Indonesia sebagai contoh itu tidak sekuat itu. Dia hanya mengurusi perjalanan haji karena Indonesia nggak mungkin punya menteri agama waktu itu, kan Belanda juga nggak mungkin kan membuat kementerian agama kan. Maka kedutaan Turki Utsmani yang mengurusi perjalanan haji. Itu yang pertama. Jadi Turki Utsmani hanya dianggap sebagai simbol. Yang kedua, perubahan perspektif dalam sosial budaya serta politik di dunia Islam. Khususnya munculnya dinamika di tanah Hijaz yang akhirnya nanti akan memunculkan kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi ini, antara kerajaan Saudi dengan Turki Utsmani ini nanti akan memunculkan polarisasi madhab antara madhab Wahabi dengan madhab selain Wahabi. Saudi sebagai prototipe atau sebagai manifestasi dari madhab Wahabi itu, yang kemudian dianggap berlainan dengan mayoritas negara-negara Islam. Ya, akhirnya nanti juga akan mewarnai fenomena politik di negara-negara Timur Tengah ya. Yang kemudian muncul isu kerjasama Amerika Arab Saudi dan seterusnya. Oke. Kemudian redefinisi politik Islam dalam hubungan antara negara dan agama. Nah, runtuhnya Turki Utsmani itu dianggap sebagai menangnya sekularisasi agama. Jadi persepsi dunia kemudian mengatakan begini, ternyata memang salah satu sarana untuk bisa memajukan dunia Islam adalah sekularisasi. Nyatanya Turki Utsmani tumbang dengan tidak mengadopsinya sekularisasi. Gitu. Maka kemudian definisi politik Islam itu didefinisikan ulang. Definisi ulangnya itu apa? Mengadopsi sekularisasi sebagai salah satu bentuk ajaran dalam konsep politik Islam. Meskipun ini kontroversi ya, tidak semua orang menerima, tetapi mayoritas kemudian dengan fenomena runtuhnya Turki Utsmani dianggap sekularisasi itu perlu dilakukan untuk memajukan dunia Islam. Yang keempat, menguatnya pengaruh paham atau ideologi selain Islam. Nasionalisme, sosialisme, komunisme, yang itu didukung dengan banyaknya sarjanawan muslim dari dunia barat. Ya, akhirnya akan memunculkan golongan nasionalis. Ya, kalau di Indonesia itu salah satu pintu liberalisasi dan sekularisasi itu adalah politik etis. Pernah dengar politik etis ya? Politik etis itu satu tuntutan dari jurnalis Belanda di kerajaan Belanda
kepada Ratu Wilhelmina sebagai bentuk terima kasih kepada pribumi yang telah berjasa besar untuk kerajaan Belanda. Yang bentuk terima kasihnya itu adalah membuka pintu pelajar dari pribumi untuk belajar ke Belanda. Ya akhirnya kan mereka kemudian diajari dengan perspektif Belanda, worldview Belanda, tata cara Belanda, dan tata cara berpikir Belanda. Yang ketika dia kembali, mereka lah yang kemudian menjadi pionir dari golongan nasionalis itu. Apakah golongan nasionalis ini salah? Disebut salah juga enggak, disebut benar juga enggak juga. Maka di awal-awal terbentuknya Budi Utomo itu kan tidak semua orang setuju. Jadi banyak diskusi dan banyak problematika terkait dengan ideologi dalam Budi Utomo. Dan kemudian Muhammadiyah, SI dan seterusnya. Oke, yang kelima, menguatnya sentimen antar golongan di kalangan umat Islam itu pasti. Karena tadi Saudi dengan Turki aja sudah sentimen terhadap paham ya, madhab. Di kalangan umat Islam juga begitu, ditambah dengan munculnya kaum nasionalis. Jadi di dalam umat Islam sendiri sudah muncul banyak gesekan. Kalau di Indonesia dulu, Wahabi Indonesia kan selalu disimbolkan membonjol, ya kan? Kaum Paderi, kemudian dianggap sebagai akar radikalisme dan seterusnya. Nah gesekan itu sudah muncul, apalagi ditambah begini, isunya begini. Ketika perang Paderi, Imam Bonjol itu pernah menyurati Diponegoro katanya. Tapi Diponegoro kemudian tidak menggubris surat itu, malah kemudian memecah atau menyusun perang Jawa sendiri. Yaitu dianggap akhirnya sebagai faktor kekalahan kaum Paderi di Sumatera Barat. Ya, orang kalau melihat itu kan kayak Imam Bonjol sama Diponegoro itu gak rukun kan. Padahal ada alasan-alasan yang lain gitu. Oke, jadi 5 hal itu yang minimal 5 hal itu yang muncul, fenomena yang muncul di kalangan politik umat Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani. Jadi kejadiannya memang di Turki, tapi terus kemudian muncul banyak hal. Nah, kayak 1924 runtuh. Setelah itu terus kemudian dilakukan konferensi umat Islam. Konferensi umat Islam yang intinya bagaimana menyusun dan membangun kembali kekhilafahan. Jadi di tahun 1924 itu dianggap sebagai bencana umat Islam karena hilangnya khilafah. Maka masih banyak negara yang menginginkan khilafah itu bangkit lagi. Tapi terus kemudian karena diwarnai dengan perbedaan golongan tadi, akhirnya muncul. Di Indonesia sendiri kan kita tahu, kemudian di Surabaya konferensi umat Islam kemudian mengirimkan delegasi. Hasilnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari membangun NU. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya respon terhadap kekhilafan Turki Utsmani itu. Runtuhnya. Apa? Terhadap runtuhnya. Terhadap runtuhnya dan kemudian bangkit lagi. Sedangkan Trimurti membangun Gontor itu. Karena 1926 ya. Dua-duanya di 1926. Oke. Kemudian faktor lain yang mewarnai politik Islam kontemporer itu adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemudian berakhirnya Perang Dingin. Apa yang dibangun dan apa yang dibawa oleh Perang Dunia Kedua? Yang dibawa oleh Perang Dunia Kedua itu dekolonisasi. Perang Dunia selesai, muncul kemerdekaan. Indonesia merdeka, terus kemudian India, Malaysia, banyak negara-negara yang terkolonialisasi merdeka. Merdeka itu sebenarnya membawa apa? Kemerdekaan negara-negara itu mengakhiri pula era imperium dan munculnya negara dengan konsep national state atau negara kebangsaan. Karena Turki sendiri
kekhilafahan Turki itu runtuh, Turki sendiri menjadi negara kecil, menjadi negara Republik National State Turki. Yang pada awalnya ketika kekhilafahan, Turki itu memiliki wilayah yang membentang dari tanah Arab sampai Eropa. Nah, Turki runtuh menjadi negara kecil. Nah, seperti itu. Nah, national state itu nanti apa yang dibawa oleh konsep national state nanti akan kita bahas. Perang Dunia Kedua selain dekolonisasi, memunculkan national state, yang kedua adalah migrasinya umat Islam, banyak umat Muslim yang bermigrasi ke Eropa. Kita tahu lah, negara yang habis dijajah itu udah ada yang langsung kaya gitu. Kismin kan maksudnya. Nah, banyak umat Islam di negara-negara terjajah itu yang tidak tahan dengan kemiskinan, akhirnya ikut para penjajah itu kembali ke negaranya untuk mengadu nasib lah, kira-kira begitu. Karena memang waktu itu mudah sekali, tidak perlu ada paspor dan lain sebagainya kan. Makanya kalau di Prancis itu banyak orang berkulit hitam dan keturunan Afrika Utara, ya memang seperti itu. Zinedine Zidane misalnya orang Aljazair, ya kan. Benzema orang mana aslinya? N'Golo Kante itu orang Prancis dari mananya kalau mau dilihat secara ras, ya kan. Tapi memang fenomena berakhirnya Perang Dunia Kedua itu menghasilkan gitu. Di Indonesia misalnya dulu itu orang Belanda yang keturunan Indonesia kan banyak tuh. Siapa itu? Kalau di Belgia itu si Nainggolan, ya kan? Kalau di Indonesia dulu ada yang namanya None Belande. Belanda itu sebenarnya orang pribumi yang dinikahi oleh orang Belanda. Itu juga unik juga, ketika Indonesia merdeka mereka ditawari, situ mau ikut saya balik ke Belanda atau mau di sini. Nah, taruhannya kalau saya di sini memang dekat dengan keluarga tapi susah. Kalau saya ikut si suami yang notabene Belanda itu ke negara Belanda, dia bisa sejahtera tapi jauh dari keluarganya. Nah, antara dua pilihan tuh ada yang sama-sama ikut, ada yang tetap di Indonesia, ada yang ikut Belanda. Nah, migrasi itu menjadi fenomena yang banyak terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Itu fenomena yang ikut setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Kemudian berakhir Perang Dingin. Perang Dingin berakhir tahun berapa? 1989. Jadi tandanya apa perang dingin itu berakhir? Ini memang khazanah sejarah kalian tuh perlu. Perang dingin itu berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Oke. Cold War itu kan antara Amerika dengan Uni Soviet. Secara ideologis itu perang antara demokrasi dengan sosialis komunis. Maka ketika perang dingin itu berakhir dengan kemenangan Amerika, maka sama halnya kita mengatakan bahwa demokrasi menang terhadap komunisme. Gitu loh. Maka perang dingin itu membawa the third wave of democratization. Wave itu apa? Gelombang ketiga demokratisasi. Setelah perang dingin itu hampir dikatakan tidak ada negara di dunia ini yang tidak mengadopsi paham demokrasi. Ya. Kemudian yang kedua yang unik dan sampai sekarang itu masih kita lihat, yaitu global jihadis komunis. Kenapa disebut global jihadis komunis? Karena Uni Soviet dan Amerika, perang antara dua itu melibatkan orang-orang Taliban Afghanistan. Dan orang-orang Afghanistan itu tidak hanya orang yang berasal dari Afghanistan. Nah, maka munculnya generasi-generasi jihadis itu ya dari situ. Karena mereka sudah terlatih secara militer, tidak terikat dengan sumpah militer secara konstitusional, mereka tidak berasal dari satu negara, maka kemudian ketika orang-orang itu telah memenangkan perang terhadap Uni Soviet, kembali ke negaranya, mereka membentuk kelompok-kelompok jihadis. Ya, tetap ideologinya adalah agama. Tetapi kemudian muncul pergeseran ideologis. Kalau di perang dingin musuh mereka yang Uni Soviet, setelah itu musuh mereka adalah Amerika itself.
Di situ, oke? Baik. Nanti akan di akhir nanti global jihadis ini akan kita bahas lebih luas. Oke, kita bahas dulu yang namanya national state. National state itu muncul dengan bersamaan munculnya paham nasionalisme. Nasionalisme itu ada nggak dalam Islam? Nah, kita akan lihat bagaimana perbedaan antara nasionalisme, patriotisme, dan nasionalisme dalam Islam kalau boleh kita sebut sebagai hubul waton. Nasionalisme yang kita mau bahas awal ini adalah nasionalisme yang berasal dari Barat. Nasionalisme yang berhasil meruntuhkan kekhilafan Turki Utsmani dan kemudian memunculkan Republik Turki sekuler, yang kemudian juga membidani munculnya national state. Jadi nasionalisme ini sangat kental dengan nuansa sekularisme karena memang lahir dari rahim sekularisme. Kalau mau kita bicara sejarah sekularisme panjang, secara singkatnya sekularisme ini muncul akibat ketegangan antara urusan publik dengan urusan gereja. Ustadz Ali nanti satu saat akan ngisi tentang Agustinus ya, tentang the Double Kingdom, bukunya The Double Kingdom, The Kingdom of Secular and the Kingdom of God. Jadi memang sudah dipisahkan itu. Kemudian konflik antara Raja Inggris dengan gereja, kemudian memunculkan Magna Carta. Ya, akhirnya kemudian Renaissance mempertajam itu sampai akhirnya John Locke itu menyatakan bahwa pemisahan atau sekularisme secara singkatnya, sekularisme itu akan membawa toleransi yang lebih besar dalam sebuah kehidupan bernegara, karena dalam negara itu tidak hanya diisi oleh satu golongan agama. Kalau dalam bahasannya, saya lupa filosof Amerika itu, ada yang namanya agama The Republican Banquet namanya. Republican Banquet itu apa artinya? Jamuan makan besar kan? Republik Banquet itu artinya jamuan makan besar yang didatangi dan dihadiri oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Semua agama itu harus tunduk di bawah negara. Ya, itu namanya. Atau the global unity of religion. Itu agama di atas agama yang ada. Nah, sekularisme dengan prosesnya sekularisasi itu menjadi fenomena kontemporer yang akhirnya menghasilkan negara-negara national state itu tadi, yang kemudian diadopsi dan dibenarkan oleh orang-orang setelah runtuhnya Turki Utsmani sebagai satu sarana dan pilihan paling baik dalam untuk memajukan negara dan mempertahankan negara atau Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani. Beberapa filosof saya sampaikan di situ, kayak apalagi Machiavellian ya, itu kan sangat pragmatis banget bukunya. Kalau kalian baca itu, meskipun kita mau husnuzon tuh nggak bisa husnuzon gitu. Entah yang Mandragola, The Art of War ataupun The Prince itu nggak bisa kita husnuzon. Orang ini memang agak psikopat gitu loh memang. Jadi sebenarnya dia itu sakit hati karena dikurung, dia itu memimpikan bangkitnya lagi kerajaan Romawi. Memang fasis dia. Nggak salah kalau pemimpin-pemimpin fasis itu baca bukunya Machiavelli, kayak Mussolini, Hitler, bahkan katanya Pak Harto juga baca bukunya Machiavelli, karena memang para diktator. Dan itu ya diktator ya. Tetapi dalam kajian ilmu politik, Machiavelli itu dianggap sebagai bapak politik modern atau bapak realisme politik. Secara realitas memang benar yang digambarkan oleh Machiavelli, bahwa hubungan negara dengan negara ini, kalau Anda belajar HI, hubungan negara dengan negara itu harus seperti hubungan singa yang berubah dan menjadi rubah. Jadi ketika diplomasi antar negara, kita tuh harus menjadi rubah yang seakan-akan imut, baik hati, good boy gitu. Tapi ketika keadaan memungkinkan, kita harus langsung berubah menjadi singa gitu, untuk memakan negara-negara itu. Terus kemudian negara
religion was the foundation of state and society, he stated that rules use religion accordingly since religion is under his control. Itu Machiavelli. Sederhananya agama itu diperlukan asal dia mau tunduk terhadap negara. Dalam bukunya begini, agama itu penting untuk mendulang suara. Machiavelli bilang begitu. Manusia itu tidak bisa dianggap baik, kata Machiavelli. Seorang anak itu tidak akan menangis ketika bapaknya meninggal, tapi dia akan nangis ketika warisannya nggak dibagi. Itu Machiavelli. Psycho memang orang. Setelah Niccolo Machiavelli ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu bukunya Leviathan. Ya. Leviathan itu nama monster. Kalau kalian pernah lihat gambar di peta terus kemudian muncul bayangan kayak semacam kalajengking besar di lautan. Nah, Leviathan itu sebenarnya adalah binatang mitologi orang Eropa, bangsa Nordik ya. Itu sangat seram. Ya, gambarannya kayak yang saya sebutkan tadi. Kenapa Thomas Hobbes itu menjuduli bukunya Leviathan? Dia ingin mengatakan begini, negara itu harus menjelma menjadi sosok yang mengerikan itu, agar dia itu dipatuhi dan ditaati. Meskipun Thomas Hobbes ini sudah mengusung namanya kedaulatan rakyat ya, tapi ketika si pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka dia harus berubah menjadi seorang sosok yang mengerikan itu. Termasuk agama tidak boleh menyaingi wibawanya seorang raja. Nah, di sini Thomas Hobbes masih hidup di era kerajaan ya. Jadi dia belum bicara tentang presiden. Di zaman itu belum ada yang namanya presiden. Itu kita tahu dulu. Makanya kadang saya agak kesal. Beberapa teman itu yang membahas politik Islam sering sekali mengatakan bahwa Islam itu punya konsep negara bangsa. Islam itu hadir di tengah dunia politik dunia yang imperium. Nggak ada negara state. Kamu mau nyari konsepsi presiden di buku klasik Islam ya nggak ketemu karena memang belum ada itu. Tetapi menarik yang dikatakan siapa? Al-Jabiri itu bilang begini, politik yang dijalankan Nabi Muhammad itu par excellence, is very excellent, mostly excellent, dan itu melampaui berpikirnya orang zaman itu. Nah, kalau Jabiri kan terkenal dengan bukunya Naqdul Aql Arabi kan, ini ada Naqdul Aql Siyasi Islami. Makanya politiknya Nabi Muhammad itu tidak bertahan lama, hanya bertahan di kalangan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu berganti monarki lagi. Jadi menurut Al-Jabiri, ya wajar Abbasiyah Umayyah itu berbentuk monarki karena memang ya apa sih, nggak ada negara yang waktu itu memiliki konsepsi seperti yang diajarkan Nabi Muhammad gitu loh. Gak nututi karena melampaui zamannya. Itu salah satu bukti kemukjizatan dari sana. Dan Montesquieu juga mengakui itu. Nah, selanjutnya bukan Montesquieu yang tadi disebutkan, tapi Rousseau, J.J. Rousseau. Thomas Hobbes bilang religion was vital for politics. Religion drives people to obedience, make them familiar with laws and how to live in a peaceful society. Tapi tadi dia hanya dipakai secara pragmatis. Montesquieu bilang religion should be part of politics as religion provide unity, harmony and social stability for society. Ini dia nulis ini di akhir-akhir bukunya. Bahkan dia mengkritik Islam, Montesquieu itu di akhir bukunya. Saya ada bukunya Spirit of Law itu. Oke, intinya dalam perspektif filosof Barat, hubungan antara agama dan negara itu agama harus di bawah kendali negara. Masih kuat nggak nih? Ini baru slide keberapa nih? Nah, setelah negara itu berpisah dengan agama dan negara kemudian lebih maju, katakanlah begitu, lebih berkembang menjadi national state, maka negara menjelma menjadi satu-satunya penguasa. Menurut Max Weber,
human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Itu negara. Kenapa bisa begitu? Max Weber bilang begitu karena zaman dulu negara itu harus kompromi dengan gereja. Jadi dia nggak bisa menjadi penguasa tunggal. Nah sekarang dengan adanya konsepsi national state, negara menjadi penguasa tunggal. Karena negara menjadi penguasa tunggal, maka negara itu berhak sekali memiliki kekuasaan absolut untuk memaksakan kehendak terhadap rakyat. Nah ini kalau kita terjemahkan menjadi lebih besar, ketika negara menjadi penguasa tunggal terhadap rakyatnya, maka dalam politik internasional sosok yang menguasai negara-negara itu adalah penguasa tunggal juga. Dalam hal ini siapa? PBB, United Nations itu menjadi penguasa tunggal terhadap negara-negara yang lain. Apalagi dengan adanya negara-negara yang memiliki hak veto. Ada berapa negara itu? 5 negara. Amerika, Rusia, Cina, terus Prancis, Inggris. 5 negara itu. Jadi anggapannya 5 negara itu yang berhak menentukan nasib negara-negara